Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Ihsan dengan NIM 22552011110012. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Fakultas Teknik, Program Studi S1 Informatika. Di dalam video ini, saya ingin membuat sebuah rangkuman pembelajaran dari mata kuliah Etika Hukum dan Profesi TI dengan dosen pengampu Bapak Komarudin MKom. Baik, langsung saja teman-teman kita masuk ke kesimpulan dari materi yang pertama terkait etika, etiket, kaidah dan norma, moral dan akhlak. Materi ini membahas tentang konsep dasar etika dan konsep terkait seperti etiket, kaidah, norma, moral, dan akhlak yang membentuk pedoman perilaku manusia dalam masyarakat. Etika sebagai cabang ilmu filsafat membahas nilai dan norma moral dengan sumber-sumber yang berasal dari agama, budaya, filosofi, hukum, dan keluarga. Konsep etika itu telah berkembang dari zaman kuno yang menekankan kebahagiaan, zaman pertengahan yang berbasis agama, zaman modern yang berfokus pada akal dan manfaat, hingga zaman kontemporer yang mempertimbangkan kebebasan individu, lingkungan maupun teknologi. Penerapannya mencakup kehidupan sehari-hari dalam profesi dengan mempertimbangkan relativisme budaya dan cara mengatasi dilema etis. Terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan mengenai sumber moral bagi kaum ateis, mereka umumnya mendasarkan moralitas pada rasionalitas, empati pengalaman sosial, dan pemahaman tentang konsekuensi tindakan terhadap kesejahteraan manusia tanpa bergantung pada agama. Terkait dengan relativisme budaya, argumen mendukungnya adalah bahwa nilai moral memang berbeda antar budaya dan harus dihormati, sedangkan argumen menentangnya adalah bahwa beberapa nilai moral bersifat universal dan berlaku lintas budaya seperti larangan membunuh. Adapun perbedaan antara hukum yang bersifat memaksa dan etika yang bersifat kesadaran terletak pada mekanisme penerapannya. Hukum memiliki sanksi formal yang dipaksakan oleh negara, sementara etika itu bergantung pada kesadaran dan komitmen pribadi dengan sanksi yang bersifat sosial dan moral. Kita lanjut ke kesimpulan materi yang kedua, yaitu terkait etika profesi, etika dalam Islam, teori etika, dan etika cabang dari filsafat. Materi ini membahas etika profesi sebagai seperangkat norma, nilai, dan prinsip moral yang mengatur perilaku dalam profesi dengan prinsip dasar meliputi integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Di dalam perspektif Islam, etika dikaitkan dengan konsep akhlak atau karakter moral dan adab atau cara berperilaku. Teori-teori etika yang dibahas mencakup deontologi atau fokus pada kewajiban moral, utilitarisme, dan virtue ethics atau pembentukan karakter. Penerapannya itu meluas ke berbagai bidang seperti kedokteran, hukum, maupun bisnis, serta mencakup isu-isu modern seperti rekayasa genetika, eutanasia, dan etika teknologi. Terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, teori virtue ethics dapat membantu pengembangan karakter profesional melalui penekanan pada pembentukan sifat-sifat baik seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati. Contohnya seorang manajer yang mengembangkan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan dan kepedulian terhadap kesejahteraan tim. Kita lanjut ke kesimpulan dari materi yang ketiga, yaitu terkait pekerjaan dan profesi, profesi TI, kompetensi kerja TI, sertifikasi bidang TI, lembaga dan organisasi profesi TI. Materi ini membahas tentang perbedaan mendasar antara pekerjaan umum dan profesi TI, di mana profesi TI itu membutuhkan keahlian teknik khusus, kepatuhan etika, dan peran spesifik. Profesi TI itu mencakup berbagai bidang seperti pengembangan software, keamanan informasi, dan analisis data, didukung oleh kompetensi teknis seperti hard skill dan interpersonal atau soft skill. Presentasi ini juga menguraikan pentingnya sertifikasi profesional, peran organisasi profesi baik nasional maupun internasional, serta tren terkini seperti AI, big data, dan cloud computing yang membentuk masa depan industri TI.
terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, yaitu tentang organisasi nasional seperti Aptikom dan Kominfo berperan penting dalam mendukung pengembangan profesi TI melalui pendidikan, regulasi, dan program sertifikasi di Indonesia. Adaptasi TI itu sangat penting dalam pekerjaan dan profesi modern karena teknologi terus berkembang pesat dan menjadi bagian integral dari hampir semua sektor industri. Kemampuan beradaptasi dengan teknologi baru menentukan daya saing dan efektivitas profesionalisme. Sertifikasi penting dalam bidang profesi TI karena memberikan validasi formal atas kompetensi seseorang, meningkatkan kredibilitas profesional, membuka peluang karir yang lebih baik, dan membantu organisasi mengidentifikasi talenta yang berkualitas dalam industri yang sangat teknis dan terus berkembang ini. Kita lanjut ke kesimpulan dari materi yang keempat, yaitu terkait definisi, konsep, dan sejarah etika komputer, kode etik profesi bidang TI, dan pelanggaran etika profesi TI. Materi ini itu membahas tentang etika komputer sebagai pedoman moral dalam dunia teknologi. Itu meliputi definisi, sejarah perkembangan sejak 1960-an hingga sekarang, dan prinsip-prinsip dasar kode etik profesi seperti integritas, akomodasi, kompetensi, dan keadilan. Presentasi ini juga mencakup jenis-jenis pelanggaran etika dalam profesi TI seperti pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data, serta dampaknya terhadap individu, organisasi, dan masyarakat. Diakhiri dengan pembahasan tentang mekanisme penegakan kode etik profesi melalui pendidikan, sistem pelaporan, dan proses investigasi. Mengenai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, pelanggaran kode etik profesi TI biasanya dikenakan sanksi yang bervariasi tergantung pada organisasi dan tingkat pelanggarannya, mulai dari peringatan hingga pencabutan keanggotaan ataupun sertifikasi profesional. Pelanggaran etika penggunaan data pribadi sering terjadi karena nilai ekonomis data tersebut dan kompleksitas sistem pengamanannya. Pencegahannya itu membutuhkan kombinasi regulasi yang lebih kuat, teknologi pengamanan yang lebih baik, dan kesadaran pengguna. Mengenai permintaan data personal oleh perusahaan, ini tidak selalu melanggar etika TI selama ada transparansi, tujuan penggunaan data, persetujuan pengguna, dan perlindungan data yang memadai, karena data tersebut sering diperlukan untuk pengembangan layanan maupun keamanan. Kita lanjut ke kesimpulan dari materi yang kelima, yaitu terkait profesional dan profesionalisme kerja, konsep profesionalisme, profesi, dan profesionalisme. Materi ini itu membahas tentang profesional dan profesionalisme dalam dunia kerja, khususnya di bidang TI. Presentasi ini itu menjelaskan tentang definisi profesional menurut KBBI serta menguraikan karakteristik profesionalisme yang mencakup kompetensi, integritas, komitmen terhadap kualitas, komunikasi efektif, dan etika. Materi ini juga membedakan antara profesi dan profesionalisme, membahas pengembangan profesionalisme dalam karir TI melalui pendidikan berkelanjutan dan networking, serta tantangan mempertahankan profesionalisme dalam di era digital seperti kebocoran dan perubahan teknologi. Presentasi diakhiri dengan studi kasus pelanggaran privasi data yang menunjukkan pentingnya etika profesionalisme dalam pengelolaan data pengguna. Mengenai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, batasan penggunaan AI dalam konteks profesionalisme itu harus mempertimbangkan transparansi penggunaan, akurasi hasil, dan tanggung jawab atas keputusan yang diambil. Adaptif sebenarnya itu merupakan bagian integral dari profesionalisme modern, terutama di bidang TI, namun mungkin dianggap sebagai bagian dari kompetensi yang harus terus dikembangkan. Untuk menjaga etika dan integritas dalam peran profesional, itu diperlukan komitmen untuk selalu mengikuti kode etik, mempertahankan transparansi dalam kerja, dan mengutamakan kepentingan pengguna ataupun klien di atas kepentingan pribadi. Kita lanjut ke kesimpulan dari materi yang keenam, yaitu terkait etika manajemen dan faktor yang mempengaruhi etika manajerial. Materi presentasi ini itu membahas tentang etika manajemen sebagai panduan moral dalam pengelolaan organisasi, mencakup prinsip-prinsip dasar seperti kejujuran, integritas, transparansi, keadilan, profesionalisme, dan kepedulian. Presentasi ini itu menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi etika manajerial, baik internal atau nilai pribadi, kebijakan perusahaan, budaya organisasi, gaya kepemimpinan, dan yang lainnya, maupun eksternal atau regulasi
regulasi pemerintah, perkembangan teknologi, dan ekspektasi masyarakat. Materi ini juga mencakup proses pengambilan keputusan etis dalam manajemen dan etika kepemimpinan dalam konteks TI, diilustrasikan dengan studi kasus kebocoran data Facebook atau Cambridge Analytica yang menunjukkan pentingnya transparansi dan pengelolaan data yang etis. Mengenai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, transparansi dalam pengelolaan data penting karena membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan dan memastikan akuntabilitas dalam penggunaan data sensitif. Memaksimalkan keuntungan perusahaan tidak selalu sejalan dengan etika manajemen, karena terkadang keputusan yang menguntungkan secara finansial itu dapat bertentangan dengan kepentingan karyawan, masyarakat, ataupun lingkungan. Perlindungan data dan privasi menjadi fokus utama dalam etika kepemimpinan TI karena meningkatnya nilai dan sensitivitas data digital serta dampak potensial kebocoran data terhadap individu dan organisasi. Yaitu terkait definisi pembentukan dari nilai etika organisasi, dimensi etika dalam organisasi. Materi ini itu membahas tentang etika organisasi yang merupakan fondasi penting yang mengarahkan perilaku anggota dalam suatu organisasi, dibangun di atas prinsip-prinsip utama seperti tanggung jawab, kejujuran, keadilan, dan rasa hormat. Nilai-nilai inti dalam etika organisasi itu mencakup integritas, keadilan sosial, dan tanggung jawab sosial yang diimplementasikan melalui struktur formal, kepemimpinan etis, dan budaya organisasi yang transparan. Implementasi etika organisasi dilakukan dengan melalui kode etik, pelatihan karyawan, sistem pelaporan, serta mekanisme pengawasan dan penegakan yang konsisten. Keberhasilan penerapan etika organisasi itu berdampak positif pada kinerja melalui peningkatan keterlibatan karyawan dan pengambilan keputusan yang lebih efektif serta memperkuat reputasi organisasi di mata publik dan pemangku kepentingan. Mengenai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, perbedaan utama antara etika sehari-hari dan etika organisasi itu terletak pada struktur dan formalitasnya, di mana etika organisasi itu telah lebih terstruktur dan memiliki konsekuensi yang lebih formal. Di Indonesia, pemerintahan memang memiliki regulasi dan standar etik yang harus dipatuhi oleh perusahaan seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas dan berbagai peraturan sektoral, di mana jika terjadi pertentangan antara kode etik perusahaan dengan undang-undang, maka undang-undang yang harus diutamakan. Peran pemimpin sangat krusial dalam membentuk budaya etis organisasi karena mereka bertindak sebagai teladan dan pembuat kebijakan yang menentukan arah implementasi nilai-nilai etika dalam organisasi. Kita lanjut ke kesimpulan dari materi yang ke-8, yaitu terkait UU ITE di dunia maya. Materi ini membahas tentang UU ITE ataupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disahkan pada tanggal 21 April 2008 dan direvisi tahun 2016, merupakan landasan hukum penting dalam mengatur aktivitas digital di Indonesia. UU ITE ini memiliki tujuan utama memberikan kepastian hukum, melindungi masyarakat, mendorong ekonomi digital, dan meningkatkan keamanan cyber. Ruang lingkupnya itu mencakup informasi dan dokumen elektronik, transaksi elektronik, tindakan pidana dunia maya, penyelenggaraan sistem elektronik, dan serta hak dan kewajiban pengguna. Meski demikian, implementasinya menghadapi berbagai tantangan seperti keseimbangan antara penegakan hukum dan kebebasan berekspresi, keterbatasan regulasi mengikuti perkembangan teknologi, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Terkait dengan pertanyaan yang diajukan, kasus Baik Nuril menunjukkan adanya kombinasi masalah antara interpretasi hukum yang kaku dan pemahaman yang kurang tepat dari para penegak hukum terhadap konteks kasus tersebut. Untuk pelanggaran etika yang dapat dikenakan sanksi, contohnya adalah penyebaran konten pornografi ataupun berita bohong yang dapat merugikan orang lain yang diatur dalam pasal 27 UU ITE. Sedangkan mengenai asas keberlanjutan dan kebebasan teknologi, ini mengacu pada prinsip bahwa regulasi harus mendukung perkembangan teknologi sambil tetap menjaga keseimbangan dengan kepentingan publik. Contohnya seperti mendukung inovasi fintech sambil memastikan keamanan data pengguna.
Lanjut ke kesimpulan materi yang ke-9, yaitu terkait etika di dunia maya, perkembangan penggunaan internet masa kini. Materi ini itu membahas tentang UU ITE yang mengatur etika di dunia maya melalui konsep netiquette yang mencakup prinsip-prinsip dasar seperti kesopanan, penghormatan privasi, pencegahan hoaks, dan larangan cyberbullying. Undang-undang ini memberikan landasan hukum melalui pasal-pasal kunci seperti pasal 28 ayat 1 tentang larangan menyebarkan berita bohong, pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik, dan pasal 29 tentang larangan penyebaran ancaman. Perkembangan internet itu membawa dampak positif seperti kemudahan komunikasi dan peluang bisnis digital, namun juga dampak negatif seperti peningkatan ujaran kebencian dan ketergantungan media sosial. Undang-undang ITE itu menekankan tanggung jawab pengguna untuk tidak menyebarkan konten ilegal dan melaporkan pelanggaran digital. Terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, menurut perspektif UU ITE, batasan antara kritik konstruktif dan pencemaran nama baik terletak pada niat, cara penyampaiannya, dan dampaknya. Kritik konstruktif itu bersifat objektif, berbasis fakta, disampaikan dengan bahasa sopan dan bertujuan memberikan masukan untuk perbaikan. Sementara pencemaran nama baik terjadi ketika kritik mengandung fitnah, kebohongan, ataupun kata-kata yang merendahkan martabat seseorang dengan tujuan merugikan reputasinya. Bagi korban pelanggaran etika di dunia maya, langkah-langkah yang dapat diambil adalah dengan mengumpulkan dan mendokumentasikan bukti pelanggaran, melaporkan ke platform media sosial terkait, membuat pengaduan ke unit cybercrime kepolisian jika diperlukan, dan kemudian dapat menempuh jalur hukum dengan menggunakan UU ITE sebagai dasar bila pelanggarannya serius, dengan potensi sanksi pidana hingga 6 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar. Kita lanjut ke kesimpulan dari materi yang ke-10, yaitu terkait cyber law dan UU ITE. Materi ini itu membahas tentang cyber law dan UU ITE yang merupakan perangkat hukum yang mengatur aktivitas di dunia maya dengan ruang lingkup yang mencakup hak kekayaan intelektual digital, e-commerce, privasi dan keamanan, serta cybercrime. Sejarah perkembangannya dimulai dari era 1960-an sampai 1970-an dengan ARPANET hingga era 2010 sampai 2020-an yang berfokus pada AI dan teknologi baru. Dalam konteks Indonesia, UU ITE menjadi implementasi cyber law yang mengatur berbagai aspek seperti transaksi elektronik, data pribadi, tanda tangan digital, dan kejahatan cyber. Tantangan dalam penegakannya itu meliputi aspek teknis, jurisdiksi, SDM, dan pembuktian. Mengenai studi kasus yang ditanyakan, kasus Prita versus RS Omni Internasional itu menjadi salah satu kasus pencemaran nama baik yang penting dalam sejarah UU ITE di Indonesia. Kasus ini itu bermula ketika Prita mengirimkan email berisi keluhan tentang pelayanan RS Omni yang kemudian beredar luas. Itu mengakibatkan dia dituntut pasal 27 ayat 3 UU ITE. Kasus ini menjadi momentum penting yang mendorong revisi UU ITE terkait perlindungan privasi individu di media sosial. Cyber law itu memberikan perlindungan melalui berbagai mekanisme seperti regulasi pengumpulan dan penanggulangan data pribadi, kewajiban platform untuk menjaga keamanan data pengguna, hak pengguna untuk menghapus data pribadi, serta sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan privasi data. Kita lanjut ke kesimpulan dari materi yang ke-11, yaitu terkait definisi, jenis-jenis, dan pencegahan terjadinya cybercrime. Materi ini itu membahas tentang cybercrime yang merupakan aktivitas kriminal yang melibatkan komputer ataupun jaringan sebagai alat ataupun target kejahatan dengan karakteristik utama meliputi borderless, anonimitas, kecepatan, skalabilitas, minimnya bukti fisik, dan otomatisasi. Pelaku cybercrime itu memiliki berbagai profil seperti black hat hackers, organized crime group, state sponsor actor, dan script kiddies dengan motivasi yang beragam mulai dari finansial hingga politik dan ideologis. Dampaknya itu bisa meluas dari level individu, kerugian finansial, pencurian identitas, organisasi seperti gangguan operasional, kehilangan data, hingga masyarakat gangguan infrastruktur digital, dan ancaman keamanan nasional. Pencegahannya dilakukan melalui berbagai cara seperti penggunaan password kuat, autentikasi multifaktor, backup data, penggunaan VPN, dan manajemen jejak digital.
Terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, mempekerjakan black hat hacker untuk keperluan keamanan nasional itu tidak dapat dibenarkan secara etis karena melanggar prinsip hukum dan dapat membahayakan keamanan nasional itu sendiri. Lebih baik menggunakan ethical hacker atau white hat yang beroperasi secara legal. Peran pemerintah dalam mengatasi cybercrime dilakukan melalui pembentukan unit khusus cybercrime di kepolisian seperti Badan Cyber Sandi Negara atau BSSN, implementasi UU ITE serta kerjasama internasional. Kita lanjut ke kesimpulan materi yang terakhir yaitu UTS dan UAS. Pada saat UTS Etika Hukum dan Profesi TI, kami diberi tugas kelompok untuk membuat video tentang materi etika, etika normal, moral, dan akhlak yang dimana di dalam video tersebut itu memuat unsur perkenalan anggota kelompok, kemudian ada penyampaian submateri, dilanjutkan dengan penyampaian isi materi, dan yang terakhir ada kesimpulan sekaligus penutup. Pembuatan video ini diupload di channel YouTube kami dan link video tersebut harus dikumpulkan sebelum jam 23.59 pada hari terakhir UTS. Selanjutnya, pada saat UAS Etika Hukum dan Profesi TI, kami diberi tugas per individu untuk membuat video rangkuman dari pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir dari mata kuliah Etika Hukum dan Profesi TI ini. Pembuatan video ini diupload di channel YouTube pribadi kami dan link video tersebut harus dikirimkan sebelum jam 23.59 pada hari terakhir UAS. Baik teman-teman, demikianlah video rangkuman pembelajaran dari mata kuliah Etika Hukum dan Profesi TI yang telah saya buat. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Muhammad Ihsan, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.